Selamat sore untuk Bapak, Abang, dan teman-teman semuanya. Saya Lucy Triksi Pasaribu dengan NIM 11S214. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum kedua mengenai Fundamental of Kotlin and Operators. Yang pertama, kita membuat step yang pertama, kita membuat file Kotlin dengan nama Hello World. Di mana pada membuat halaman file Hello World ini, kita memberikan perintah fun main dengan print hello world. Setelah kita jalankan, maka akan dihasilkan hello world. Setelah ditampilkan seperti ini, kita beralih kepada variabel, yang dimana pada variabel ini, setelah kita membuat file dengan nama variabel underscore name, kemudian diversikan dengan variabel A sama dengan 5, variabel B sama dengan 10, variabel C sama dengan A ditambah B dengan print. Pada print ini berfungsi sebagai sistem output. Saat kita menjalankan program tersebut, maka hasilnya adalah 15, seperti ini. Kemudian kita dapat membuat suatu perintah lagi dengan menambahkan var age dengan 10 dan age-nya sama dengan 20, di mana print-nya sama dengan age. Pada line 13 terdapat error. Hal ini dikarenakan karena pada line 13 ini harus membuatkan suatu elemen. Yang kedua, token yang tak terduga seperti petik 2 untuk memisahkan ekspresi pada baris yang sama. Kemudian pada line 13 ini merupakan jenis pengembalian untuk properti A, di mana tidak dapat diselesaikannya variabel ini harus memiliki anotasi tipe atau diinisialisasi. Pada line 14 juga terdapat error, yaitu pada line 14 ini mengharapkan nama propertinya atau jenis penerimanya. Kemudian token tak terduganya menggunakan titik 2 untuk memisahkan ekspresi pada baris yang sama. Kemudian jenis pengembaliannya untuk properti 1 tidak dapat diselesaikan variabel ini dengan anotasi atau tipe atau diinisiasinya. Kemudian kita beralih pada step keempat. Pada bagian kode ini, line yang mendeklarasikan variabel adalah line 16. Mengapa pada line 17 terjadi error serta membandingkan mengubah keyword var dan val. Pada line 17 terjadi error karena pada keyword val bersifat immutable atau tidak dapat dipindahkan atau abadi atau tetap. Tipe variabel mutable ini merupakan suatu tipe variabel yang dapat diubah atau tidak tetap, atau immutable atau variabel tetap atau tidak dapat diubah. Pada hal ini dapat dideklarasikan variabel yang menggunakan val harus diinisialisasi berdasarkan nilainya dan tidak boleh kosong. Sedangkan var tidak dapat diinisialisasi. Meskipun var bersifat mutable, namun ketika kita sudah diinisialisasi dengan suatu nilai yang memiliki tipe data tertentu, kita tidak dapat mereassign atau mengubah nilainya dengan tipe data yang berbeda pada saat inisialisasi. Kemudian kita beralih pada data tipe, di mana kita pada hal ini membuat suatu file dengan nama file data tipe underscore name. Adapun kode yang saya tambahkan agar fungsi yang dipanggil dapat keluar, yaitu dengan menambahkan print. Sebelumnya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana fungsi print ini akan menambahkan suatu hasil dari suatu pemrograman yang ingin ditampilkan. Maka tampilannya seperti ini, di mana pada print A akan menghasilkan nilai true, pada print B akan menghasilkan nilai R, pada print C menghasilkan 12, pada print D di mana ada menghasilkan 125, pada print E terdapat 1000, pada print F terdapat 2000, pada print G yaitu 3,3 dan print H sama dengan 4,4. Setelah itu kita beralih pada
tipe conversion. Sama seperti sebelumnya, pada tipe conversion ini kita membuat nama file, kemudian kita memasukkan perintah di mana mendeklarasikan variabel x, y, dan z, di mana byte-nya sedangkan 127, integernya di mana x dikali to integer, dan x-nya di mana double sama dengan y dikali to double-nya. Kemudian kita memberikan sistem output-nya dengan print ln. Maka hasilnya adalah pada print x-nya sama dengan 127, pada print y-nya sama dengan 127, dan pada print z-nya sama dengan 127,0. Pada kode program ini, yaitu yang terdapat pada line 5 dan line 6, di sini kita melakukan konversi yang pada awalnya pada line 4 bertipe byte dengan rentan nilai min 128, 127 menjadi bertipe integer dengan rentang min 231,231 min 1. Pada line 5 dengan menggunakan fungsi toIn yang begitu juga akan terjadi pada line 6. Ini berarti kita melakukan suatu konversi dari nilai tersebut yang memiliki rentang lebih rendah dan lebih tinggi. Kemudian kita beralih pada bagian kode program yang kedua dengan menambahkan satu definisi, yaitu variabel dengan a double-nya 256,7, variabel b integer dengan a to in integer, dengan variabel c byte sama dengan to byte, dengan memberikan sistem outprint dengan print. Maka akan menghasilkan di mana print a-nya 256,7, print b-nya 256, dan print c-nya adalah 0. Nilai yang berbeda pada suatu perintah yang pertama dan yang kedua, kita dapat membandingkan nilai yang berbeda untuk setiap nilai variabel saat ditampilkan. Tidak sama pada contoh sebelumnya. Kita akan melakukan suatu analisis terhadap variabel b dan c yang berbeda dari a dan b. Analisisnya yang pertama, pada line 4, variabel x yang dideklarasikan sebagai tipe byte hanya dapat menyimpan suatu nilai, yaitu min 128 sampai dengan 127. Pada line kelima, nilai x diubah menjadi integer yang dimana dapat menyimpan nilai yang lebih besar dan dengan presisi yang lebih tinggi. Kemudian pada line 2, kita beralih pada line 12, di mana pada line 12 ini merupakan suatu variabel a yang dideklarasikan sebagai tipe double yang dapat menyimpan suatu nilai dengan suatu presisi yang lebih tinggi. Kemudian pada line 13, yaitu nilai a yang dapat diubah menjadi nilai integer yang hanya dapat menyimpan nilai dari min 2147283648 hingga 214748367. Hal ini dapat dibulatkan menjadi nilai dari min 128 hingga 127, dan jika nilainya melebihi rata-rata, maka terjadi overflow atau nilai melebihi batas. Kemudian pada variabel c, nilainya tidak sama dengan nilai yang kita inginkan. Selanjutnya kita beralih pada string data types. Pada string data type ini kita membuat perintah variabel first name, last name, age, dan kemudian kita menampilkannya sistem outputnya berdasarkan print. Maka hasilnya nama saya adalah Lucia Trixie, umur saya adalah 20. Kemudian pada kode program yang kedua, saya melakukan pengolahan kode dengan data stringnya sama dengan Kotlin. Dengan printnya menambahkan suatu perintah panjang string adalah di mana data dikali dengan lengthnya atau panjangnya. Kemudian yang kedua yaitu printnya dengan menambahkan perintah apakah data string sesuai dengan Java, dengan data.equals. Perintah tersebut sampai dengan perintah mengubah white space-nya dengan perintah data
subject.trim, maka akan menghasilkan suatu output. Panjang stringnya adalah 7. Apakah data string sesuai dengan Java, yaitu false? Apakah data stringnya kosong adalah false? Menambahkan string Kotlin programming. Kemudian panjang string menjadi huruf kapital, yaitu Kotlin dengan huruf kapital. Kemudian panjang string menjadi huruf kecil dengan kata Kotlin dengan huruf kecil. Mengubah white space-nya yang tidak diperlukan berdasarkan stringnya, yaitu Kotlin. Pada kode program yang saya buat tersebut, kita dapat menggunakan fungsi pada tipe data string sesuai dengan kebutuhan, dan setelah dijalankan akan terdapat seperti ini. Setelah itu, kita beralih pada kode program, yaitu array. Pada bentuk array ini, kita membuatkan suatu perintah dengan definisi variabel array-nya dengan array-nya 236. Array of 236. Pada array yang menampilkan 236 ini menampilkan suatu urutan, di mana urutan 0 merupakan 2, urutan 1 adalah 3, dan urutan 1 adalah 3, dan urutan 2 adalah 6. Kemudian kita menampilkan sistem outprint-nya, yaitu array 0 yaitu 2, array 1 adalah 3, dan array 2 adalah 6. Kemudian pada line 5, 6, dan 7 terdapat nilai 0, 1, dan 2. Hal ini bermaksud untuk menandakan suatu urutan dari bilangan atau array yang dibuat pada suatu kode program. Kemudian mengubah definisi dari variabel subjeknya dengan perintah subject set 1,95. Pada perintah ini, set merupakan suatu berfungsi untuk menggantikan, di mana setelah kita ubah jalankan kode program ini, maka hasilnya adalah PAPW 90. Setelah nilai diubah, PAPW-nya jadi 95, dan nilai PAPW yang kedua menjadi nilai aljali, yaitu 80. Mengapa ini berubah? Karena suatu perintah yang kita telah buat, yaitu subject.set. Pada line 14, subject.set yaitu 1,95, di mana berarti pada urutan pertama diganti menjadi 95, dan pada line 15 dengan subject set 2, aljali, di mana berarti pada urutan kedua kita digantikan menjadi aljadi. Maka nilai atau kode program yang setelah dijalankan menghasilkan PAPW 95 dan aljali 80. Kemudian kita jika ingin kita mengetahui bagaimana urutan atau ukuran dalam suatu array itu, kita dapat membuat suatu perintah print di mana ukurannya subject dikali size. Kita akan mencoba menjalankannya, maka akan menghasilkan ukuran array-nya adalah 4. Ukuran array-nya adalah 4. Kemudian kita beralih pada array list. Pada array ini, sama seperti kode program sebelumnya, kita dapat mendefinisikan suatu variabel array list, di mana array list of integer. Array list-nya kita masukkan 1, 3, 5. Untuk menampilkan suatu sistem outprint-nya, kita dapat menggunakan print, di mana ukuran array-nya adalah array list.size, dan menampilkan nilai array keduanya dengan array list, dan menambahkan angka 1 di dalam kotak siku tersebut, menandakan urutan dalam suatu kode program. Maka didapatkan kode program setelah kita jalankan adalah di mana ukuran array-nya adalah 3, ukuran array keduanya adalah 3, ukuran array-nya 3, di mana ini 1, 2, 3, nilai array keduanya adalah 3. Kemudian
ukuran array-nya setelah kita melakukan remove, yaitu array list remove elemen 1. Fungsi remove yaitu menghapus elemen yang pertama, di mana array list add 1. Jika kita remove atau menghapusnya, maka ukuran dari array kita sekarang adalah tinggal 2, yaitu 3 dan 5. Kemudian kita membuat perintah print nilai array yang kedua dengan array list kurung siku 1 akan menghasilkan nilai 5. Hal inilah yang membuat nilai yang tampil berbeda saat dilakukan remove pada kode program. Kemudian kita membuat suatu perintah di mana variabel any array. Di sini kita membandingkan bagaimana suatu pekerjaan array biasa dengan any array. Di mana any array ini merupakan array list of, di mana any 1 adalah true. Pendefinisiannya di mana array add adalah string, add yang kedua adalah 10,1f, array yang ketiga adalah 1000L, dan any array yang keempat adalah t. Kita membuatkan sistem outprint any array-nya akan menghasilkan 1 true string 10.1 1000 dan t. Di sini kita akan membandingkan penggunaan set of dengan array list. Pada bagian ini, array list yang baru kosong, yang dimana fungsi array list-nya digunakan untuk menampilkan daftar atau list yang bernilai atau value yang bersifat dinamis. Kita juga dapat dimodifikasi, array list ini juga dapat memodifikasi ukuran pada array list. Kemudian dapat mengubah dengan cara menambahkan add atau menghapus dengan menambahkan perintah remove. Sebelum mengubah program, hasilnya akan seperti ini, tidak berubah. Kemudian setelah mengubah suatu program tersebut, akan menambahkan setnya. Kemudian kita beralih pada set dengan menambahkan suatu perintah variabel mySet dengan array list of, di mana integernya 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 2. Kemudian kita menjalankan dengan sistem outprint dengan mySet.size, maka ukurannya akan menampilkan 4, dan sistem outprint yang untuk nilai terakhir set dengan mySet.last akan menghasilkan 4. Pada hasil pemrograman tersebut terdapat hasil yang berbeda. Kenapa? Karena perbandingan antara set dan array. Pada perbandingan penggunaan set of dengan array list adalah dengan pada saat menggunakan set of digunakan untuk membuat suatu set yang bersifat read only, yang mana secara otomatis suatu fungsi set of akan membuang angka yang sama dengan array list of. Untuk membuat array list yang baru, yang kosong, yang dimana fungsi array list-nya untuk menampilkan suatu daftar atau list atau nilai value yang bersifat dinamis dan dapat dimodifikasi. Sehingga ukuran pada array list dapat kita ubah dengan cara menambahkan add dan menghapusnya dengan menggunakan perintah remove. Kemudian kita beralih pada map. Kita membuatkan fungsi perintah variabel myMap dengan mutable map of dengan string integer, dengan memasukkan suatu variabel dan integer. Kemudian kita tampilkan dengan sistem outprint. Pada hasil kode program ini akan menghasilkan usia dari Fanny adalah 21 dan usia dari Lucia adalah 21. Kemudian kita mencoba mengubah map of menjadi mutable map of yang ini. Apakah terjadi suatu perbedaan hasil kode programnya? Tentu saja iya. Di sini usia Fanny akan berubah menjadi 22. Mengapa demikian?
saat kita mengubah suatu fungsi map_of menjadi mutable map_of, dihasilkan tidak mengalami error. Hal ini terjadi karena fungsi put tidak tersedia pada tipe object map yang digunakan, yaitu map_of a string integer, di mana fungsi map_of adalah fungsi yang digunakan untuk membuat suatu objek map yang tidak dapat diubah. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.